Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sehat semuanya? Semoga sobat sehat semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Amin. Siapa di antara sobat sehat yang tidak pernah mengalami diare? Ada? Adakah? Kalau ada, berarti Anda adalah manusia super. Manusia dengan sistem pencernaan yang paling kuat. Tapi tidak ada orang yang tidak pernah mengalami diare. Itu merupakan hal yang umum. Diare merupakan masalah kesehatan yang paling umum di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia pun diare merupakan masalah kesehatan yang paling umum. Diare tidak mengenal gender. Laki-laki, perempuan pasti pernah mengalami diare. Diare tidak mengenal umur. Orang tua, remaja, anak-anak, bahkan bayi pun pasti pernah mengalami diare. Diare adalah sebuah kondisi ketika kita buang air besar lebih sering dari biasanya, lebih dari 3 kali dalam sehari, dengan kondisi feses atau tinja yang kita keluarkan lebih encer dan berair. Pada umumnya, diare disebabkan oleh makanan dan minuman yang kita konsumsi yang sudah tercemar atau terkontaminasi oleh bakteri, virus, dan parasit. Ada beberapa hal juga yang dapat menyebabkan diare itu terjadi. Antara lain adalah yang pertama adalah sensitivitas terhadap makanan. Contohnya seperti kita makan sambal yang berlebihan, itu bisa juga menyebabkan diare. Kemudian alergi terhadap makanan, jadi reaksi tubuh atau reaksi pencernaannya menyebabkan kita menjadi diare. Kemudian efek samping dari obat-obatan juga bisa menyebabkan terjadinya diare. Kemudian beberapa penyakit dalam organ pencernaan kita yang memang bisa menyebabkan diare. Jadi karena penyakit yang ada di saluran pencernaan. Ini ada sebuah artikel yang sangat menarik tentang diare. Di sini dikatakan, tahukah Anda ternyata diare merupakan mekanisme alami tubuh untuk mengeluarkan bakteri dan racun dari dalam tubuh. Seringkali kita menganggap diare sebagai suatu penyakit yang harus segera diobati. Ternyata, mengkonsumsi obat untuk menghentikan diare adalah hal yang salah. Tuh, lanjut. Diare itu tidak boleh dihentikan. Sebenarnya, diare itu mekanisme pertahanan tubuh supaya virus, bakteri yang ada di dalam usus itu keluar. Ujar dokter spesialis anak RSUD Dr. Iskak, Dr. Emi Yulianti SPA. Lalu apa yang harus dilakukan saat terkena diare? Saat terkena diare, sebaiknya tidak diobati untuk menghentikan diare, namun konsumsi cairan yang cukup agar tidak dehidrasi atau kekurangan cairan. Berdasarkan dari artikel tersebut, diare adalah salah satu bentuk perlawanan tubuh kita untuk mengeluarkan virus, bakteri, dan racun. Jadi ketika kita terkena diare, yang harus kita lakukan adalah tidak perlu buru-buru mengkonsumsi obat untuk menghentikan diarenya. Tetapi yang harus kita lakukan adalah menjaga tubuh kita supaya tidak kekurangan cairan dengan cara banyak minum air. Nah,
Kalau tadi kita tidak perlu buru-buru mengkonsumsi obat ketika baru terkena diare. Ingat, baru terkena diare tidak perlu buru-buru untuk mengkonsumsi obat. Kondisi berikut adalah waktunya kita harus segera mengkonsumsi obat atau memeriksakan diri kita ke dokter atau fasilitas kesehatan ketika kita mengalami diare. Apa aja itu? Yang pertama adalah ketika kita buang air besar lebih dari 10 kali dalam sehari dan bertahan lebih dari 2 atau 3 hari. Jadi diarenya terus menerus selama 2-3 hari. Itu harus segera diperiksakan ke dokter atau mengkonsumsi obat. Kemudian diare ini mulai mengganggu kegiatan sehari-hari, terutama kegiatan pada saat malam hari, mengganggu tidur. Kemudian diare disertai dengan rasa sakit perut yang berlebihan. Pasti sangat mengganggu sekali, jadi harus segera diperiksakan. Kemudian terjadi kembung, mual dan muntah, sakit kepala, kehilangan nafsu makan, haus yang terus-menerus dan bibir terlihat kering, demam sampai menggigil, kemudian tubuh sudah terasa lemas. Yang terakhir adalah kotoran kita berdarah, berwarna merah atau berwarna hitam yang cukup banyak. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa diare bisa menyerang siapa saja, tetapi diare pada anak harus lebih diwaspadai dan perlu perhatian yang lebih, karena kekurangan cairan atau dehidrasi lebih mudah terjadi pada anak-anak dibandingkan orang dewasa. Sedangkan daya tahan tubuh anak-anak sangatlah rentan ketika mengalami dehidrasi dan bisa menyebabkan ke arah yang lebih fatal. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meringankan kondisi diare. Yang pertama adalah pada saat Anda mengalami diare, Anda harus mengkonsumsi lebih banyak cairan. Jika terjadi mual atau muntah, minumlah sedikit-sedikit tapi sering, karena lebih baik masuk cairan sedikit daripada tidak sama sekali. Kemudian hindari pemberian jus buah atau minuman bersoda karena akan membuat diare bertambah parah. Cairan oralit atau cairan air gula garam itu sangat dianjurkan untuk mencegah dehidrasi. Jika usianya masih 6 bulan atau diare ini terjadi pada anak yang di bawah 6 bulan, tetap berikan ASI atau susu formula dengan catatan anak tersebut tidak alergi terhadap susu formula. Tips yang kedua adalah makan makanan yang lembut. Saat diare berlangsung, para ahli menyarankan agar tidak mengkonsumsi makanan padat dulu, setidaknya sampai Anda mampu makan dengan normal. Jika terjadi mual muntah, makanlah dalam porsi yang lebih sedikit dari biasanya, tapi lebih sering, yaitu 4-6 kali dalam sehari. Selain itu, hindari makanan yang berlemak dan pedas. Sekian video kita kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat sobat sehat semuanya. Terima kasih buat sobat sehat yang telah mendukung channel ini, dan buat sobat sehat yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.